Seperti biasa, kita akan mereview mobil ini mulai dari interior, eksterior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Oke, untuk kita mulai dari bodi dulu. Untuk mobil ini menggunakan body kit TRD Sportivo ya. Jadi mobil ini sudah menggunakan upgradean full body mulai dari depan sampai bagian belakang. Nah, tambar depannya seperti ini. Nanti kita kasih detail juga. Ini tambar depannya. Bagian depan, fender sebelah kanan ini menggunakan body kit yang lebarnya, ini teman-teman bisa lihat ya, lebarnya segini ya. Tidak terlalu keluar untuk body kitnya, seperti ini standar. Dan bagian belakang spion sudah menggunakan retract, nanti kita kasih lihat. Oh ya, udah ada roof racker railnya di bagian atas. Ada penambahan talang airnya juga ini. Di bagian samping kanannya. Ada footstepnya, mengingat mobil ini cukup tinggi. Ada footstep sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Jadi ya body kitnya menggunakan body kit. Jadi kelihatan ya kalau mobil menggunakan body kit atau tidak. Nah ini body kitnya, ini body aslinya. Ya, ada penambahan sekitar mungkin 5-6 cm ya untuk penambahan body kitnya, seperti itu. Dia ini untuk bumper belakangnya, body kitnya sampai belakang ya, muter di bagian belakangnya. Udah ada kamera mundurnya, ini nanti kita kasih lihat juga. Kemudian juga ada daktil TRD, ini dia daktilnya, bagian atas cukup panjang. Ini kita lanjut bagian kiri. Untuk di sebelah kirinya sama, menggunakan body kit juga. Ini ada footstepnya di bagian kiri kanan seperti ini, standar. Warnanya hitam metalik, masih original seperti ini ya. Oke, mungkin cukup. Kita lanjut ke bagian perlampuan dulu ya. Untuk masalah perlampuan, mobil ini sudah menggunakan LED projector ya di bagian sini, bagian tengah. Sudah menggunakan LED projector. Kemudian untuk yang lain, lampu lainnya masih menggunakan lampu bohlam. Udah ada fog lampnya, masih menggunakan bohlam ya. Untuk fog lampnya masih menggunakan bohlam. Seperti itu, sama di bagian kanan dan juga kirinya. Untuk di bagian depan ada air scoop. Nanti kita jelaskan di bagian mesin. Itu kita lanjut ke belakang. Untuk di bagian belakang masih disayangkan, jadi masih full bohlam ya semuanya, dari lampu mundur, lampu sen, dan lampu stop lampnya masih menggunakan bohlam, sama di kanan dan kirinya. Kita lanjut bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kaki mobil ini menggunakan ring 17 standar seperti ini, dibalut dengan ban kondisi sekitar 70%. Untuk pengereman depan sudah menggunakan kaliper. Untuk di belakang sama, menggunakan ring 17. Pengeremannya masih menggunakan tromol dan bannya kondisi 70% ya teman-teman untuk bannya. Nah seperti ini bannya. Oke, mungkin cukup untuk kaki-kakinya, masih total standar. Kita lanjut di bagian interior. Oke, ini dia interior dari Toyota Fortuner 2013 nih. Ini bagian belakangnya seperti biasa kita jelaskan nanti. Di bagian depan kita jelaskan dulu kita bahas dulu dari area kemudi dulu ya. Sistem kunci pada mobil ini masih standar menggunakan remote kunci seperti ini ya. Oke, kita langsung hidupkan aja. Oke, kita mulai dari speedometer dulu. Untuk kilometernya ada di 146.000 km. Sudah sama servis record dari Auto 2000 ya. Jadi untuk servis recordnya masih bisa digunakan. Kemudian untuk speedometernya standar jarum jam seperti ini. Kemudian ada LED backlightnya di bagian belakang warna biru dan putih sepertinya. Jadi masih standar seperti itu. Kita bergeser ke belakang sedikit, bagian setir. Untuk di bagian setir sudah built-in dengan audio control di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Untuk di bagian sebelah kiri ini tersambung ke bagian head unit di tengah ini. Nah itu ya, kelihatan ya. Nah seperti itu, tersambung ke head unit. Sama ini ada tombol mode. Kemudian di sebelah kanannya ada display, tombol display yang tersambung ke bagian atas head unit. Itu ada jam dan juga ada display untuk mengetahui informasi terkait mobil ini.
dan segala macamnya. Seperti itu. Udah ada SRS airbagnya di bagian setir dan juga di bagian penumpang depan sebelah kiri. Seperti itu, standar aja. Kita bergeser ke spion. Untuk spion mobil ini sudah menggunakan spion auto retract atau spion retract. Tombolnya ada di sebelah sini, di belakang setir ini ya, agak ngumpet, tombolnya kecil. Untuk spionnya masih berfungsi dengan baik di kanan dan juga kirinya. Nah, seperti itu, masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada tombol-tombol central lock dan jendela di semua sisinya. Seperti itu. Kita bergeser ke head unit. Untuk head unitnya menggunakan full touchscreen, kecil di bagian tengah ini aja. Jadi untuk head unitnya touchscreen model lama ya, masih ada tombol-tombol di bagian kanan dan kirinya. Ada beberapa port juga di bagian sini, tombol-tombol dan segala macam. Kita bergeser ke bawah. Oh ya, lihat bagian atasnya ini ada display yang tadi saya tunjukkan, ada display jam dan juga ada informasi terkait mobil ini. Kita mundur, kita ke bawah sedikit. Untuk AC, mobil ini sudah menggunakan AC digital ya, hanya ada pada bagian depan. Kemudian udah double blower. Untuk yang di bagian belakang masih menggunakan tombol manual, belum menggunakan digital. Jadi untuk bagian depannya nanti kita kasih lihat. Untuk bagian belakangnya kita ke bawah sedikit. Untuk transmisi, mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Buat teman-teman yang nyari mobil diesel otomatis, ini boleh langsung dilirik aja ya. Kita lanjut ke bagian jok. Mungkin tuh di bagian jok ini perlu ekstra perawatan ya, karena joknya menggunakan jok bahannya suede atau bahan bulu seperti ini, halus, warna coklat tutun dengan warna putih ya. Untuk jahitannya masih dalam kondisi baik, tidak ada jebol dan lain sebagainya. Ini ya untuk joknya, sama di semua sisinya, di bagian belakang dan juga bagian kemudi. Oke, mungkin cukup segitu aja ya untuk bagian interior depan. Kita lanjut ke bagian interior di bagian tengah. Oke, ini dia untuk bagian tengahnya ya, untuk bagian belakang. Sama untuk joknya di semua sisinya menggunakan jok suede seperti ini, halus. Jadi perlu ekstra perawatan ya untuk joknya. Tidak ada jahitan jebol. Ya, tidak ada jahitan jebol, masih utuh nih. Sama juga di bagian sebelah kanannya nih, tidak ada jahitan yang rusak. Ini juga ada armrestnya seperti ini, jadi biar lebih nyaman lagi. Untuk space kaki, jadi tidak usah ditanya lagi untuk masalah space kaki Innova ataupun Fortuner, itu cukup lega seperti ini, cukup luas bagian space kakinya. Bagian atas sudah menggunakan double blower ya, tombolnya masih tombol geser seperti ini, tuas. Bagian tengah dan di bagian belakang juga ada, di bagian tengah sini ya, di belakang ada dua, nanti kita kasih lihat aja seperti itu. Dari bagian belakang mungkin saya rasa cukup. Dari bagian belakang kita lanjut ke bagian bagasi. Oke, ini dia untuk di bagian belakangnya seperti ini. Di bagian belakang ada dua jok yang bisa dilipat ke samping ke atas seperti ini. Ini joknya seperti ini. Jadi untuk bagian bagasi belakang biar lebih luas lagi, seperti ini bagasi belakangnya. Dan untuk joknya sama, kayak di bagian depan, menggunakan bahan suede halus seperti ini. Di bagian belakang juga ada AC ya. Di bagian tengah dan di bagian paling belakang sendiri juga ada AC seperti ini. Seperti ini untuk di bagian belakang. Untuk toolkitnya ada di sebelah sini, udah lengkap ya. Kemudian untuk karpetnya seperti ini untuk karpetnya seperti ini. Oke, mungkin cukup untuk bagian bagasi ya. Kita lanjut ke bagian mesin. Ini dia untuk bagian mesinnya. Untuk spesifikasi mesinnya total standar dengan cc 2500 2 KD. Ini dia untuk bagian tengahnya. Oh ya, di bagian tengahnya ini ada intercooler. Nah, di bagian atas kap mesin ini ada scoop yang langsung masuk udara ke intercooler gitu. Ini scoopnya nanti kita kasih lihat juga. Kemudian bagian sebelah kirinya perkabelan, manajemen dan relay dan segala macamnya, soket-soket seperti ini masih dalam kondisi baik. Untuk aki juga kita sudah pastikan dalam kondisi normal ya. Ini untuk bagian mesinnya seperti ini. Beltnya juga masih dalam kondisi aman, masih berfungsi dengan baik kondisinya. Untuk di bagian sebelah kanan ini dia pipa-pipa dan kabel-kabel lainnya ya, seperti ini. Ini filternya ada di sebelah sini. Turbonya ada di bagian bawah.
ya, ngumpet ya seperti ini. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk di bagian mesin. Oke, mungkin cukup sekian ya review kita mengenai Toyota Fortuner 2013 ini menggunakan body kit dari TRD Sportivo. Bila mana teman-teman ingin melihat mobil ini secara langsung, bisa datang ke New Satria Mobil di Jalan Raya Jemur Sari nomor 311 ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami di kolom komentar atau bisa langsung hubungi kami di deskripsi ya. Oke, mungkin saya rasa cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.